Viva ang Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kami kali ini adalah kegiatan mengalokasikan dana, di mana untuk pembahasan yang pertama adalah pengertian kredit dan pembiayaan, di mana menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kemudian pembiayaan memiliki makna serupa dengan kredit tetapi digunakan dalam konteks perbankan syariah, di mana pembiayaan adalah penyediaan dana oleh bank syariah kepada nasabah sesuai dengan skema atau prinsip syariah Islam seperti akad mudharabah atau bagi hasil, murabahah atau jual beli, ijarah atau sewa, dan musyarakah atau kerjasama usaha. Pembahasan selanjutnya adalah unsur-unsur kredit. Terdapat beberapa unsur penting dalam suatu perjanjian kredit. Yang pertama, kepercayaan merupakan dasar utama dari pemberian kredit. Pihak kreditur, bank atau lembaga keuangan mempercayai bahwa pihak debitur mampu dan bersedia membayar utangnya sesuai kesepakatan. Yang kedua, kesepakatan, yaitu hubungan antara pemberi dan penerima kredit dibentuk melalui perjanjian tertulis yang sah secara hukum dan disepakati kedua pihak. Yang ketiga, jangka waktu, yaitu kredit diberikan untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Bisa jangka pendek kurang dari 1 tahun, menengah 1-5 tahun, atau jangka panjang lebih dari 5 tahun. Yang keempat, resiko. Pemberian kredit mengandung resiko kredit macet. Oleh karena itu, pihak pemberi kredit perlu melakukan analisis risiko secara mendalam sebelum mencairkan dana. Yang kelima, balas jasa. Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. Selanjutnya, tujuan pemberian kredit. Tujuan pemberian kredit secara umum adalah untuk mendukung kegiatan ekonomi, baik secara individual, bisnis maupun makro. Tujuannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan konsumtif. Kredit digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pribadi, seperti pembelian rumah, kendaraan, perabot rumah tangga, atau pembiayaan pendidikan. Kredit jenis ini tidak menghasilkan pendapatan secara langsung. Yang kedua, tujuan produktif, yaitu kredit diberikan untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan atau meningkatkan produktivitas seperti modal kerja, investasi usaha, pembelian alat produksi, dan ekspansi bisnis. Kredit produktif biasanya diberikan kepada pelaku usaha UMKM dan memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Yang ketiga, tujuan perdagangan. Dalam dunia bisnis, kredit juga digunakan sebagai alat untuk memperlancar arus perdagangan, seperti kredit usaha rakyat, kredit ekspor-impor, dan kredit invoice financing. Selanjutnya, fungsi kredit. Fungsi utama kredit adalah sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan finansial, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya guna uang. Berikut adalah beberapa fungsi kredit secara lebih rinci. Yang pertama, memenuhi kebutuhan finansial. Kredit memungkinkan individu atau usaha untuk mendapatkan dana tambahan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kredit juga dapat membantu dalam menghadapi kebutuhan mendesak seperti biaya kesehatan atau pendidikan. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu kredit dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi, memperluas lapangan kerja, dan memperlancar arus barang dan uang. Kredit juga dapat membantu usaha berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru. Yang ketiga, meningkatkan daya guna uang.
Kredit memungkinkan uang yang tidak digunakan untuk beroperasi atau menghasilkan keuntungan, seperti menyimpan uang di bank untuk dialokasikan kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini meningkatkan daya guna uang dan mendorong kegiatan ekonomi yang lebih luas. Yang keempat, memudahkan pembelian barang dan jasa. Kredit memungkinkan individu atau usaha untuk membeli barang dan jasa tanpa harus membayar tunai di muka. Hal ini memudahkan proses pembelian dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kelima, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kredit meningkatkan peredaran uang di berbagai sektor ekonomi. Hal ini membantu melancarkan kegiatan ekonomi dan mendorong pertumbuhan. Yang keenam, memajukan usaha. Kredit dapat digunakan untuk modal kerja, investasi, atau perluasan usaha. Hal ini membantu usaha tumbuh dan berkembang, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, prinsip-prinsip pemberian kredit. Dalam dunia perbankan dan keuangan, prinsip 5C dan 7P digunakan untuk menganalisis kelayakan kredit seorang peminjam. Tujuannya adalah meminimalkan risiko gagal bayar. Berikut penjelasannya. Dalam prinsip 5C, yang pertama adalah karakter, yaitu menilai kepribadian, reputasi, dan integritas calon debitur. Apakah ia jujur dan dapat dipercaya dalam memenuhi kewajiban. Yang kedua, capacity, yaitu kemampuan debitur dalam mengelola usaha dan membayar cicilan, dinilai dari penghasilan, cash flow, dan pengalaman bisnis. Yang ketiga, kapital, yaitu kondisi keuangan dan kekuatan modal yang dimiliki debitur, digunakan untuk menilai seberapa besar ketergantungan debitur pada pinjaman. Yang keempat, kolateral, yaitu jaminan yang diberikan debitur jika kredit tidak dilunasi, bisa berupa tanah, bangunan, kendaraan, atau aset bergerak lainnya. Yang kelima, condition, yaitu kondisi ekonomi dan industri saat kredit diajukan, termasuk tren pasar, regulasi, dan potensi risiko eksternal. Dalam prinsip 7P, yang pertama adalah personality, yaitu menilai kepribadian peminjam termasuk latar belakang, reputasi, dan motivasi. Yang kedua, party, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya. Yang ketiga, purpose, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Yang keempat, prospek, yaitu prospek usaha peminjam, apakah menjanjikan dan mampu menghasilkan laba untuk membayar pinjaman. Yang kelima, payment, menilai sumber pembayaran kembali pinjaman, baik dari usaha utama atau sumber pendapatan lain. Yang keenam, profitability, yaitu kemampuan usaha menghasilkan keuntungan. Makin tinggi profitabilitas, makin baik dalam membayar utang. Yang ketujuh, protection, yaitu jaminan atau asuransi yang melindungi kreditur dari risiko gagal bayar. Kedua prinsip tersebut sering digunakan bersamaan oleh analisis kredit untuk mengambil keputusan yang bijak dan meminimalkan risiko gagal bayar. Pembahasan selanjutnya adalah tentang jenis-jenis kredit. Secara umum, jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama dari segi kegunaannya, yang kedua dari segi kredit, yang ketiga dari segi jangka waktu, yang keempat dari segi jaminan, dan yang terakhir adalah dari segi sektor usaha. Yang pertama, dilihat dari segi kegunaannya. Poin pertama, kredit investasi. Biasanya digunakan untuk keperluan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitas. Contohnya, membangun pabrik atau membeli mesin-mesin pendek kata masa pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama. Poin kedua, kredit modal kerja. Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contohnya, membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kedua, dilihat dari segi kredit. Poin pertama, kredit produktif. Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi, diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya, kredit modal kerja, diberikan untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang. Poin kedua, kredit konsumtif.
kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Contohnya, kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya. Poin ketiga, kredit perdagangan. Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contohnya, kredit ekspor dan impor. Yang ketiga, dilihat dari segi jangka waktu. Poin pertama, kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun dan paling lama 1 tahun dan biasa digunakan untuk keperluan kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam, atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija. Poin kedua, kredit jangka menengah. Jangka waktu kredit berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contohnya, kredit pertanian seperti jeruk atau peternakan kambing. Poin ketiga, kredit jangka panjang merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang, waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya, kredit ini diinvestasikan jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan. Yang keempat, dilihat dari segi jaminan. Poin pertama, kredit dengan jaminan. Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud, atau jaminan orang. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan ke si calon debitur. Poin kedua, kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini. Yang kelima, dilihat dari segi sektor usaha. Poin pertama, kredit pertanian merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Poin kedua, kredit peternakan. Dalam hal ini untuk jangka pendek, misalnya peternakan ayam, dan jangka panjang kambing atau sapi. Poin ketiga, kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah, atau besar. Poin keempat, kredit pertambangan. Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau timah. Poin selanjutnya, kredit profesi. Diberikan kepada profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara. Terakhir, kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah. Pembahasan selanjutnya adalah perjanjian dan teknik penyelesaian kredit macet. Jadi, untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau non-performing loan atau biasa dikenal dengan kredit macet dapat ditempuh dengan 2 cara atau 2 strategi, yaitu yang pertama dengan penyelesaian kredit macet dan yang kedua adalah penyelamatan kredit macet. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penyelesaian kredit dan penyelamatan kredit? Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitor. Sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara atau DJPLN melalui badan peradilan dan melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa. Teknik mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4 BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah melalui alternatif pemenangan secara penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali. Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut di atas tidak berhasil dilaksanakan, pada umumnya upaya yang dilakukan bank dilakukan melalui prosedur hukum sehubung dengan hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat beberapa lembaga dan berbagai sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit macet perbankan seperti pengadilan negeri, Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN, dan Kejaksaan.
Komponen dalam menentukan buah kredit. Untuk menentukan suku bunga kredit yang akan dibebankan kepada debitur, terdapat beberapa komponen. Komponen-komponen ini ada yang dapat diperkecil dan ada pun yang tidak. Komponen ini dapat dijumlahkan sehingga menjadi dasar penentuan suku bunga kredit yang akan dibebankan kepada nasabah. Adapun beberapa komponen yang akan menentukan bunga kredit antara lain, yang pertama, total biaya dana, yang kedua, laba yang diinginkan, yang ketiga, cadangan risiko kredit macet, yang keempat, biaya operasional, dan yang terakhir adalah pajak. Yang pertama, total biaya dana. Biaya untuk memperoleh simpanan setelah ditambahkan dengan cadangan wajib yang ditetapkan pemerintah. Biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana melalui produk simpanan. Semakin besar atau mahal bunga yang dibebankan, maka semakin tinggi pula biaya dananya. Yang kedua, laba yang diinginkan. Laba atau keuntungan yang ingin diperoleh bank dan biasanya dalam persentase tertentu. Penentuan besarnya laba juga sangat menentukan sektor-sektor yang dibiayai. Misalnya jika proyek pemerintah untuk pengusaha kecil, maka labanya pun berbeda dengan yang komersial. Yang ketiga, cadangan risiko kredit macet. Cadangan terhadap macetnya kredit yang diberikan karena setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu risiko tidak terbayar. Risiko ini dapat timbul baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, pihak bank perlu mencadangkannya sebagai sikap bersiaga menghadapinya. Yang keempat, biaya operasi. Merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan kegiatan operasinya. Biaya ini terdiri dari biaya GAI, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya. Yang terakhir, pajak, yaitu pajak yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabah lainnya. Metode pembebanan bunga kredit. Terdapat 3 metode. Yang pertama flat rate, yang kedua sliding rate, dan yang terakhir adalah floating rate. Yang pertama, flat rate. Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya. Demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga harus dibayar sama, sehingga angsuran setiap bulan juga sama sampai kredit tersebut lunas. Jenis flat rate ini diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif seperti pembelian rumah tinggal, pembelian mobil pribadi, atau kredit konsumtif lainnya. Yang kedua, sliding rate. Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulannya menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Akan tetapi, pembayaran pokok pinjaman setiap bulan sama, angsuran nasabah atau pokok pinjaman ditambah bunga otomatis dari bulan ke bulan semakin menurun. Jenis sliding rate ini biasanya diberikan kepada sektor produktif dengan maksud agar nasabah merasa tidak terbebani oleh pinjamannya. Dan yang terakhir, floating rate. Metode floating rate menetapkan besar kecilnya bunga kredit yang dikaitkan dengan bunga yang berlaku di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulannya sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Jumlah bunga yang dibayarkan dapat lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dari bulan yang bersangkutan. Pada akhirnya, hal ini juga berpengaruh terhadap angsuran setiap bulan, yaitu bisa tetap naik atau turun. Setelah ribuan pekerjanya terkena PHK, kini giliran bank-bank yang diperiksa penegak hukum karena urusan kredit di Sritex. Kejaksaan Agung sudah memeriksa 3 bank pembangunan daerah terkait dugaan korupsi dalam penyaluran kredit ke Sritex, raksasa tekstil yang resmi bangkrut Maret 2025. Pemeriksaan ini masih tahap penyidikan umum. Penyidik sedang mencari bukti permulaan yang cukup, ujar Harli Siregar, Kapuspen Kejaksaan Agung. Fokus penyidikan adalah dugaan penyaluran kredit bermasalah dari bank milik daerah kepada Sritex yang notabene perusahaan swasta milik keluarga Lukminto. Sesuai Undang-Undang Keuangan Negara, dana di bank daerah termasuk keuangan negara, sehingga jika kredit bermasalah bisa dikategorikan tindak pidana korupsi. Kejaksaan belum menyebut nama bank yang terlibat, tapi menyatakan telah meminta keterangan dan memeriksa dokumen. Sritex sendiri sebelumnya menutup operasional dan mem-PHK hampir 11.000 pekerja setelah gagal bayar dan divonis pilot.
Kasus ini bisa jadi pintu masuk pengusutan besar terhadap relasi bisnis antara bank milik negara dan konglomerasi lainnya.